Alkitab kita di dalam kitab Matius 28 ayat yang ke-18 dan ke-19 dan 20. Kita bersama-sama membacanya. 1, 2, 3. Yesus mendatangi mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahui aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya di satu bukit yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelumnya. Dari Galilea mereka berangkat ke bukit itu sebelum Yesus naik ke sorga. Dan perkataan inilah yang dikatakan oleh Yesus. Yesus mendekati murid-muridnya dan berkata, "Kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan bangsa menjadi muridku. Baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahui aku senantiasa menyertai engkau hingga pada akhir zaman." Saudara yang diberkati oleh Tuhan, inilah janji Allah kepada murid-muridnya yang itu ditugaskan mereka, diberikan kuasa kepada mereka untuk menjadikan bangsa menjadi murid-murid yang itu mereka harus datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dalam hal ini digenapi dengan Kisah Rasul 1 ayat 8 atau dinubuatkan oleh Tuhan kita Yesus sendiri. Di Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 itu dikatakan, "Kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi." Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini tidak akan terjadi kalau murid-murid Yesus tidak melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan sebelumnya disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika mereka makan bersama sebelum Yesus disalibkan. Yesus makan bersama dengan murid-muridnya dan ia berkata supaya mereka tetap tinggal di Yerusalem. Dan di situ mereka menunggu apa yang telah dijanjikan Bapa kepada mereka, yang itu Yesus mengatakan bahwa Yohanes membaptis dengan air, tetapi sebentar lagi engkau dibaptis oleh Roh Kudus. Dan ketika mereka mendengarkan itu, maka mereka menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka. Dan di kitab Kisah Rasul 2 ayat 4 dikatakan, "Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya." Jadi tergenapi apa yang difirmankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tapi persyaratannya yaitu mereka harus tetap tinggal diam di Yerusalem, di
loteng atas. Untuk apa? Menantikan pencurahan Roh Kudus kepada mereka. Apa yang mereka lakukan di situ? Yaitu mereka berdoa, mereka memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kita akan mendapatkan Roh Kudus ketika kita mau duduk di hadapan Tuhan, berdoa, memuji, memuliakan, menyembah Tuhan, dan merenungkan firman itu. Tuhan akan menggenapi apa yang telah dijanjikannya kepada murid-murid dan digenapinya firman yang telah dikatakannya, yaitu untuk kita semua. Adakah kita sungguh-sungguh rajin memuji, memuliakan, menyembah Tuhan setiap hari? Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga, berdoa 1 jam saja? Jadi marilah kita luangkan waktu kita untuk berjaga-jaga, berdoa 1 jam saja satu hari. Apalagi kalau saudara bisa berdoa 1 jam pagi, 1 jam siang, 1 jam sore, lebih dahsyat lagi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan kita minta. Jadi kuasa itu diberikan kepada kita kalau kita minta kepada Tuhan. Mengapa atau apa tujuan kuasa itu diberikan kepada saudara, kepada saya, dan kepada murid-murid Yesus Kristus? Tujuannya yang pertama, karena dunia ini jahat, kelakuan manusia semakin jahat, moralitas semakin rusak, semakin berbuat jahat, perbuatan-perbuatan daging mereka lakukan, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perselisihan, perseteruan, iri hati, percitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Itulah yang kita harus hadapi setiap hari. Bagaimana dunia ini sekarang pemimpin mereka tidak mau menghormati. Mereka menjelek-jelekan pemimpin mereka. Padahal pemimpin mereka telah melakukan yang terbaik. Bapak Presiden tidak telah melakukan yang terbaik, tetapi tetap saja disangka, dijelek-jelekkan. Tetapi untuk Presiden kita, karakter Kristus ada padanya, dia sabar. Coba kalau zaman dulu dalam soal menjadi sumber hidup, tetapi itulah kasih. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dia membalas dengan kebaikan. Dia bangun Indonesia. Itulah Presiden kita, Joko Widodo. Kita doakan supaya selama kepemimpinannya ini dia selamat. Bahkan kalau Tuhan mengizinkan, biarlah Tuhan melanjutkan kepemimpinannya di masa yang akan datang. Itu kewajiban kita. Kita doakan. Apakah setuju saudara dengan pendapatku ini? Haleluya. Luar biasa. Kita minta kepada Tuhan supaya kita menerima kuasa itu. Mari kita lihat di dalam Alkitab, di dalam Matius 10 ayat 16, di mana lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini domba-domba yang diutus ke tengah serigala.
domba-domba orang yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Serigala lengkap. Berbicara tentang serigala ini berbicara tentang kejahatan. Berbicara tentang kuasa kegelapan roh jahat. Dan kita ada di tengah-tengahnya. Maka kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Artinya kita waspada. Kita harus bijak. Harus dapat melakukan kehendak Tuhan. Tulus seperti merpati. Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Dunia bukan semakin baik, tetapi semakin jahat. Di Nias saya baru pulang 2 hari yang lalu, dan seorang anak gadis hilang lenyap tiba-tiba. Setelah pulang dari sekolah, orang tuanya beliau ini bekerja dan dia tinggal di rumah neneknya. Waktu pulang sekolah, dia singgah di rumah temannya makan Indomie. Belum selesai dia makan sebentar, dia izin pergi ke toilet. Dan waktu dia izin pergi ke toilet, nggak kembali dia. Dan temannya itu menganggap bahwa dia sudah pulang ke rumah. Sampai malam hari, neneknya kebingungan kemana gerangan cucuku. Dan dia tanya kepada temannya itu, dan dia katakan bahwa tadi siang sudah kembali. Dan dicari sampai berhari-hari dan tidak didapatkan. Dan pada hari yang keempat muncullah bau yang menyengat, yaitu bau merah, di mana dilemparkan ke dalam parit dan ditutup dengan kayu-kayu dan juga daun-daun dan rumput. Orang yang memperkosa umur 35 tahun ikut dia mencari kura-kura. Saudara yang diberkati, lalu diangkatlah di otopsi. Dan dikatakan oleh polisi, kami sudah tahu sidik jari yang melakukan. Orang-orang yang ada di tempat ini tidak boleh keluar. Akhirnya ketakutanlah orang yang telah membunuh dan memperkosa ini. Dan dia melaporkan diri kepada polisi bahwa dia pembunuh. Dunia semakin jahat.